Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Samsi dengan NIM 1057211119520. Saya dari kelas FM20C. Baiklah, langsung saja yang ingin saya bahas di sini. Terdapat dua materi, yaitu yang pertama rasio profitabilitas dan yang kedua yaitu analisis pengelolaan likuiditas risk, credit risk ratio, deposit risk ratio, capital ratio, dan risk asset ratio. Langsung saja pengertian dari profitabilitas. Pengertian dari profitabilitas menurut Irianto 2008 adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Perusahaan dengan kemampuan menghasilkan laba yang baik menunjukkan kinerja perusahaan yang baik, sebab profitabilitasnya dan dijadikan sebagai ukuran untuk menilai kinerja perusahaan. Sedangkan pengertian probabilitas menurut Harahap 2009 adalah menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang. Selanjutnya yaitu tujuan dari profitabilitas. Di sini terdapat beberapa tujuan dari profitabilitas. Itu yang pertama, menghitung pemasukan laba perusahaan pada suatu periode akuntansi. Yang kedua, menghitung perkembangan laba yang diperoleh dibandingkan dengan periode akuntansi yang telah berlalu. Dan yang ketiga, menghitung kemampuan perusahaan untuk mengembangkan modal yang digunakan, baik berasal dari modal pinjaman maupun modal sendiri. Dan yang keempat, menghitung laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan setelah dikurangi oleh pajak yang modal sendiri. Dan yang terakhir, menilai posisi laba yang didapatkan oleh perusahaan dengan yang didapatkan pada periode sebelumnya. Selain pengertian tujuan yang tadi disebutkan, terdapat juga manfaat dari profitabilitas. Adapun manfaat dari profitabilitas di sini adalah yang pertama, mengetahui perhitungan laba perusahaan dalam suatu periode akuntansi tertentu. Dan yang kedua, mengetahui besarnya perkembangan nilai laba perusahaan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, mengetahui posisi laba perusahaan tahun ini dibandingkan dengan periode akuntansi sebelumnya. Dan yang keempat, mengetahui besarnya laba bersih perusahaan setelah dikurangi dengan pajak. Dan yang terakhir, mengetahui seberapa produktif perusahaan tersebut dalam mengelola modal sehingga memperoleh laba serta keuntungan. Sebelumnya kita sudah membahas pengertian, tujuan, dan manfaat dari profitabilitas. Selanjutnya kita akan membahas fungsi dari profitabilitas. Di sini ada beberapa fungsi dari profitabilitas yang perlu kita ketahui. Fungsi yang pertama yaitu sebagai pengukur performa perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari jumlah modal yang diberikan atau dimiliki, baik modal yang dipinjam atau modal yang berasal dari kekayaan pemilik perusahaan. Dan yang kedua, sebagai pembanding posisi atau jumlah laba yang dimiliki perusahaan pada tahun ini atau saat ini terhadap jumlah laba pada tahun sebelumnya. Dan yang ketiga, sebagai penyaji data terkait laba perusahaan dari waktu ke waktu, sehingga bisa digunakan sebagai sarana evaluasi para stakeholder. Dan yang keempat, untuk mengetahui besar laba yang didapatkan perusahaan yang dihasilkan oleh total aset dan total ekuitas yang dimiliki. Dan fungsi yang terakhirnya yaitu sebagai pengukur terkait margin laba kotor yang dimiliki atas penjualan bersih, margin laba operasional atas penjualan bersih, serta margin laba bersih atas penjualan bersih. Dari banyaknya pembahasan mengenai profitabilitas yang telah dibahas tadi, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari profitabilitas. Jenis yang pertama yaitu margin laba kotor. Sebelum membahas tentang komponen rasio profitabilitas, terlebih dahulu kita akan membahas cara perhitungan margin laba kotor perusahaan, atau disebut juga dengan gross profit margin. Gross profit margin di sini adalah perhitungan antara penjualan dengan beban. Perhitungan GPN berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melakukan controlling terhadap biaya persediaan. Rumus GPN dapat dilihat. Pada dasarnya, perhitungan ini sangat berguna untuk mengukur efisiensi kinerja perusahaan dalam menetapkan
berdasarkan harga produk yang diproduksi. Jika nanti harga produk mengalami peningkatan, maka nanti GPN akan menurun. Begitupun sebaliknya, jika nanti harga produk mengalami penurunan, maka GPN akan mengalami peningkatan. Besarnya rasio GPN akan menunjukkan kinerja perusahaan tersebut semakin bagus. Selanjutnya, yang kedua yaitu margin laba operasional atau operating profit margin. Operating profit margin di sini adalah perhitungan keuntungan murni atas kegiatan operasional perusahaan berupa proses penjualan yang telah dilakukan. Margin laba operasional sering juga disebut dengan OPM yang merupakan perhitungan yang dilakukan dengan mengabaikan kewajiban finansial berupa bunga serta pajak. Rumus OPM dapat dilihat. Pengukuran di atas bisa dikatakan bahwa UPM adalah alat yang digunakan untuk mengukur persentase setiap penjualan yang tersisa setelah dikurangi pengeluaran wajib. Contohnya, biaya beban setelah bunga, pajak, serta define. Nilai UPM yang tinggi akan menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik. Selanjutnya yang ketiga yaitu margin laba bersih. Perhitungan margin laba bersih atau net profit margin adalah salah satu rasio perhitungan yang mengukur margin laba bersih atas penjualan yang dilakukan perusahaan. Pengukuran rasio satu ini merupakan sarana perbandingan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Selain itu, NPN juga dikatakan sebagai pembanding kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan setelah dikurangi semua biaya plus pajak. Rumus NPN dapat dilihat. Dari rumus yang di atas bisa disimpulkan jika NPN bisa digunakan untuk mengevaluasi efisiensi perusahaan dalam melakukan pengendalian beban yang berkaitan dengan penjualan. Perusahaan juga nantinya harus melakukan evaluasi terhadap kinerjanya serta pengevaluasian yang dilakukan agar nilai NPN semakin meningkat. Selanjutnya yang keempat yaitu kita akan membahas rasio pengembalian aset atau return on asset ratio. ROA adalah alat yang digunakan untuk penelitian persentase laba terhadap total aset yang dimiliki perusahaan. Rumus ROA dapat dilihat. Perhitungan ROA sangat bermanfaat untuk evaluasi kinerja perusahaan mengenai keuntungan yang dihasilkan terhadap aset yang dimiliki. Semakin tinggi laba bersih yang dihasilkan, aset semakin meningkat pula skor dari ROA. Semakin tinggi skornya, semakin bagus juga kinerja dari perusahaan. Dan yang kelima yaitu rasio pengambilan ekuitas atau return on equity ratio. ROE juga salah satu jenis rasio profitabilitas yang juga digunakan. ROE adalah instrumen perhitungan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba terhadap ekuitas atau modal yang diberikan oleh para investor. Rumus ROA dapat dilihat. ROE merupakan suatu alat yang digunakan untuk menghitung kemampuan perusahaan untuk mengelola dana yang diberikan oleh para investor. Semakin tinggi laba yang dihasilkan nanti skor ROE akan semakin tinggi. Begitupun sebaliknya, semakin tinggi ROE-nya, maka perusahaan tersebut semakin dipercaya oleh para investor. Dan selanjutnya yang keenam yaitu rasio pengambilan penjualan atau return on sales ratio. Return on sales ratio atau disingkat dengan ROS merupakan jenis perhitungan yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan lebih tinggi dari biaya variabel demi kepentingan produksi. Nantinya biaya-biaya variabel produksi tersebut harus dikurangi dari laba sebelum dikurangi pajak serta bunga. Rumus ROS bisa dilihat. ROS akan menunjukkan tingkat keuntungan yang diperoleh dari margin operasional. Semakin tinggi laba sebelum pajak dan bunga, semakin tinggi juga ROS-nya. Begitupun jika semakin besar ROS-nya, berarti perusahaan akan semakin diuntungkan. Dan yang ketujuh yaitu pengembalian modal yang digunakan atau return on capital employed. Return on capital employed atau disingkat dengan ROCE adalah metode perhitungan pengembalian modal yang digunakan oleh
perusahaan bisa juga disebut dengan return on. Perhitungan satu ini berfungsi untuk mengukur keuntungan perusahaan terhadap keseluruhan modal yang dimiliki. Nantinya skor ROC ini ditampilkan dalam penutup persentase. Rumus ROCE dapat dilihat. Perhitungan satu ini yang disebut modal perhitungan adalah ekuitas perusahaan yang ditambahkan biaya kewajiban tidak lancar, atau bisa yang dihitung dengan mengurangkan kewajiban lancar dari total aset yang dimiliki perusahaan. ROCE berfungsi untuk menunjukkan apakah perusahaan tersebut efisien atau tidak dalam kinerja perusahaan selama masa periode akuntansi tersebut. Metode ini juga bisa digunakan sebagai menghitung profitabilitas modal yang diberikan oleh investor untuk laba yang digunakan. Dan yang kedelapan yaitu return on investment. Jenis perhitungan rasio profitabilitas perusahaan yang perlu Anda ketahui yaitu ROI atau return on investment, di mana ROI ini adalah perhitungan rasio profitabilitas. Ini menghitung profitabilitas perusahaan terhadap aktiva yang dimiliki. Perhitungan ini juga bermanfaat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap aktiva yang dimiliki. Rumus ROI dapat dilihat. ROI ini digunakan untuk mengetahui seberapa mampu perusahaan menghasilkan laba terhadap semua aktiva yang dimiliki. Semakin tinggi laba yang digunakan, maka skor ROI semakin tinggi. Skor ROI yang tinggi nantinya akan menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik pula. Yang kesembilan dan jenis yang terakhir ini adalah earnings per share atau EPS. Jenis perhitungan rasio profitabilitas perusahaan terbaik yaitu dengan cara menghitung earnings per share atau EPS. EPS ini adalah jenis perhitungan yang dilihat dari nilai per lembar saham untuk menghasilkan laba. Dengan kata lain, digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan untuk menentangkan keuntungan dalam menilai saham. Rumus EPS dapat dilihat. Biasanya EPS adalah yang paling diperhatikan oleh para pemegang saham karena nantinya membutuhkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba terhadap investasi yang dilakukan. Semakin besar skor EPS, maka perusahaan lebih kompeten dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh dari rasio profitabilitas. Di sini kita akan mengambil dua contoh dari perhitungan jenis rasio profitabilitas, yaitu contoh perhitungan NPM dan ROI. Langsung saja, contoh perhitungan NPM dapat kita lihat. Untuk mengukur NPM dapat menggunakan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan penghasilan bersih kemudian dikali 100%. Dapat kita lihat dari soal tersebut, laba bersih setelah pajak itu adalah Rp1.200.000, sedangkan penghasilan bersihnya itu adalah 25 juta. Dan untuk menghasilkan NPM, Rp1.200.000 dibagi dengan 25 juta dan dikali 100% akan menghasilkan 4,8%. Dan contoh yang kedua yaitu perhitungan ROI. Dapat kita lihat, untuk mendapatkan ROI dapat menggunakan rumus laba atas investasi kemudian dikurangi dengan investasi awal dibagi investasi dan dikali 100%. Dapat kita lihat dari contoh, laba atas investasinya itu adalah Rp40 juta, sedangkan investasi awalnya itu adalah Rp30 juta, dan kemudian investasinya Rp30 juta dan dikali 100%. Dan menghasilkan 40 dikurang 30 juta menghasilkan 10 juta dan dibagi dengan 30 juta rupiah dikali 100% akan menghasilkan 33,33%.
Sebelumnya kita sudah membahas mengenai rasio profitabilitas. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu liquidity risk. Di mana liquidity risk di sini atau risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset liquid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Liquidity risk menunjukkan risiko yang dihadapi oleh bank karena mengalami kegagalan untuk memenuhi kewajiban terhadap depositonya dengan alat-alat likuid yang tersedia karena harus digunakan oleh bank yang bersangkutan untuk membayar kewajiban yang harus dilunasi. Rumus liquidity risk adalah liquidity asset dikurangi short term kemudian dibagi dengan total deposito dan dikali 100%. Dan yang kedua yaitu credit risk ratio. Rasio kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank. Pada sebagian besar bank, pemberian kredit merupakan sumber risiko kredit yang terbesar. Rumus dari credit risk ratio adalah kredit non produktif dibagi dengan kredit yang diberikan. Dan yang ketiga yaitu deposit risk ratio. Deposit ratio adalah untuk mengukur kemampuan bank tidak mampu membayar kembali dana yang disimpan oleh para deposannya yang harus dijamin pembayarannya oleh kapital bank yang bersangkutan. Semakin besar rasio ini, maka kemungkinan bank bermasalah semakin kecil. Untuk mengukur deposit risk ratio dapat menggunakan rumus equity capital dibagi dengan total deposit. Dan pembahasan yang terakhir yaitu risk asset ratio. Risk asset ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemungkinan penurunan risk asset. Untuk mengukur risk asset ratio dapat menggunakan rumus equity capital dibagi dengan total aset dikurang cash asset dan dikurang equity. Baik, itulah tadi pembahasan dari kedua materi tersebut. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.